Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah, pada episode kali ini kita akan membahas salah satu surat pendek namun sangat kuat maknanya dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Kafirun. Surat ini mungkin sering kita baca dalam sholat, bahkan menjadi surat yang sangat akrab di telinga kita. Namun, di balik susunan ayatnya yang singkat, terkandung prinsip akidah yang sangat tegas dan mendasar tentang tauhid, tentang keteguhan iman, dan tentang penolakan terhadap segala bentuk kompromi dalam urusan keyakinan. Pembahasan kita kali ini merujuk kepada kitab Sofwatut Tafasir, karya ulama besar Syekh Muhammad Ali As-Sobuni. Kitab ini dikenal sebagai ringkasan besar terhadap tafsir yang sangat padat, sistematis, dan menghimpun pendapat para mufassir klasik dengan bahasa yang mudah dipahami. Dalam penjelasannya tentang surat Al-Kafirun, beliau menerangkan juga menjelaskan latar belakang turunnya ayat-ayat ini, serta ketegasan sikap Rasulullah ketika kaum Quraisy mencoba menawarkan kompromi dalam ibadah. Surat ini bukan sekedar pernyataan penolakan, tetapi deklarasi prinsip bahwa tauhid tidak bisa dicampur dengan syirik, dan kebenaran tidak bisa ditukar dengan toleransi yang mengorbankan akidah. Mari kita telusuri bersama ayat demi ayat, memahami konteks turunnya, serta menggali pesan akidah yang terkandung di dalamnya. Selamat menikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Kafirun Makkiyatun wa ayatuha sittun. Baina yaday surah. Suratul Kafirun Makkiyatun wa hiya suratul tauhid wal bara'ah minasyirki wad dhalal. Faqad al-musyrikun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal muhadanah wa talabu minhu ay ya'bud alihatahum sanatan wa ya'budu ilahahu sanatan. Fanuzilatis surah taqta'u atma al-kafirin wa tafsilun niza' bainal fariqain ahlil iman wa abadatil awthan wa taruddu alal kafirin tilkal fikr asy-syakhifah fil hal wal istiqbal. Surah Al-Kafirun. Surah Al-Kafirun adalah surah Makkiyah, terdiri dari 6 ayat. Surah Al-Kafirun adalah surah Makkiyah. Ia merupakan surah yang menegaskan tauhid dan menyatakan berlepas diri dari kesyirikan dan kesesatan. Kaum musyrikin pernah mengajak Rasulullah untuk berdamai dengan cara kompromi dalam ibadah. Mereka meminta agar Nabi menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama 1 tahun, dan sebagai gantinya mereka akan menyembah Tuhan Nabi
selama 1 tahun. Maka Allah menurunkan surah ini untuk memutus harapan orang-orang kafir, menjelaskan perbedaan yang tegas antara dua golongan, yaitu orang-orang beriman dan para penyembah berhala, serta membantah gagasan yang batil tersebut, baik untuk saat itu maupun di masa yang akan datang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'bud wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'bud lakum dinukum waliyadin. Artinya, dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, katakanlah wahai Muhammad, wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah, dan kalian bukan penyembah apa yang aku sembah, dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kalian sembah, dan kalian tidak pernah menjadi penyembah apa yang aku sembah. Untuk kalian agama kalian, dan untukku agama. At-tafsir. Qul ya ayyuhal kafirun, ay qul ya Muhammad lihaula'il kuffar alladhina yad'unaka ila ibadatil awthan wal ahjar la a'budu ma ta'budun, ay la a'budu hadhil asnam wal awthan alladhi ta'budunaha fa ana bari'un minal alihatikum wa ma'budatikum alladhi la tadurru wa la tanfa'u wa la tughni an abidiha syai'an. Tafsir. Qul ya ayyuhal kafirun, artinya, katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang kafir yang mengajakmu untuk menyembah berhala dan batu-batu. La a'budu ma ta'budun, artinya, aku tidak akan menyembah patung-patung dan berhala-berhala yang kalian sembah. Aku berlepas diri dari Tuhan-Tuhan dan sesembahan kalian yang tidak mampu memberi mudarat maupun manfaat, dan tidak dapat memberi pertolongan sedikit pun kepada para penyembahnya. Qala al-mufassirun, inna Quraisyan talabat minar Rasul sallallahu alaihi wasallam ay ya'budu alihatahum sanatan wa ya'budu ilahahu sanatan. Faqala ma'adallah an nusyrika billahi syai'an. Faqalu fastalim ba'da alihatina nusaddikka wa na'budu ilahaka. Fanuzilatis surah. Faqada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-masjidil haram wa fihi al-mala'u min Quraisy. Faqama ala ru'usihim faqara'aha alaihim fa'ayyisu minhu wa adaw ashabahu. Wa fi qawlihi kul dalilun ala annahu ma'murun bidzalika min indillah wa khitabuhu sallallahu alaihi wasallam lahum bilafdi ya ayyuhal kafirun wa nisbatuhum ilal kufr wa huwa ya'lamu annahum yaghdabuna min ayun sabu ila dhalik dhalilun ala annahu mahrusun min indillah fahuwa la yubali bihim wala bitawaghitihim.
Para ahli tafsir mengatakan bahwa kaum Quraisy pernah meminta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menyembah Tuhan-Tuhan mereka selama 1 tahun, dan sebagai gantinya mereka akan menyembah Tuhan beliau selama 1 tahun. Maka beliau menjawab, aku berlindung kepada Allah dari mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Mereka kemudian berkata, kalau begitu sentuhlah sebagian Tuhan-Tuhan kami, yaitu sebagai tanda penghormatan, maka kami akan membenarkanmu dan menyembah Tuhanmu. Maka turunlah surat Al-Kafirun. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun pergi ke Masjidil Haram, sementara para pemuka Quraisy berkumpul di sana. Beliau berdiri di hadapan mereka dan membacakan surat tersebut. Maka mereka pun putus asa terhadap beliau, lalu menyakiti beliau dan juga menyakiti para sahabatnya. Pada firman Allah yang berbunyi kul, yaitu katakanlah, terdapat dalil bahwa Nabi diperintahkan langsung oleh Allah untuk menyampaikan pernyataan tersebut. Dan penggunaan panggilan ya ayyuhal kafirun, wahai orang-orang kafir, itu dengan menisbatkan mereka kepada kekafiran. Padahal beliau tahu mereka akan marah, menunjukkan bahwa beliau berada dalam penjagaan Allah. Beliau tidak takut kepada mereka dan tidak gentar terhadap para tauhid mereka. Wala antum abiduna ma a'bud, ay wala antum ya ma'syaral musyrikin abiduna ilahiyal haqqal ladzi a'bud wa huwa Allahu wahdah. Fana a'budu al-ilahal haqq wa huwa Allahu rabbul alamin. Wa antum ta'buduna al-ahjar wal awthan. Wasattana bayni ibadatil rahman wa ibadatil hawa wal awthan. Wala antum abiduna ma'abud, artinya, dan kalian wahai kaum musyrikin bukanlah penyembah Tuhan yang benar yang aku sembah, yaitu Allah semata. Aku menyembah Tuhan yang maha benar, Allah, Rabb semesta alam. Sedangkan kalian menyembah batu-batu dan berhala-berhala. Sungguh, sangat jauh perbedaan antara penyembah Ar-Rahman dengan penyembah hawa nafsu dan berhala. Wala ana 'abidum ma abattum, ta'kidun lima sabaqa minal bara'ah min ibadatil ahjar wa qat'un li atma'il kuffar ka'annahu qala la a'budu hadhihi al-awtham fil hal wala fil istiqbal fa ana la a'budu ma ta'budunahu abadan ma'ishtu la a'budu asnamakum al-an wala fima yustaqbal min az-zaman wala ana 'abidum ma abattum. Ayat ini merupakan penegasan kembali atas sikap berlepas diri dari penyembahan berhala serta pemutusan harapan orang-orang kafir. Seakan-akan beliau berkata, aku tidak menyembah berhala-berhala ini sekarang dan tidak pula di masa yang akan datang. Aku tidak akan pernah menyembah apa yang kalian sembah selama aku hidup, tidak sekarang dan tidak pula di masa depan. Wala antum 'abiduna ma a'bud, ay walastum antum fil mustaqbal bi'abidina ilahil haq alladhi a'bud. Wala antum 'abiduna ma a'bud, artinya
kalian juga di masa yang akan datang tidak akan menjadi penyembah Tuhan yang benar yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Ay lakum syirkukum waliya tauhidi. Wahada ghayatun fit tabarru min ibadatil kuffar wa ta'kid ala ibadatil waqidil qahhar. Qala al-mufassirun makna al-jumlatain al-awwalayn al-awlayain al-ihtilafut tam fil ma'bud fa ilahul musyrikin al-awthan wa ilahu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ar-Rahman. Wa makna al-jumlatain al-akhiratain al-ikhtilafut tam fil ibadah ka'annahu qala la ma'budana wahid wa la ibadatuna wahid. Lakum dinukum waliyadin artinya bagi kalian kesyirikan kalian dan bagiku tauhidku. Ini merupakan puncak pernyataan berlepas diri dari ibadah orang-orang kafir serta penegasan untuk tetap menyembah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa. Para ahli tafsir menjelaskan dua kalimat pertama dalam surah ini menunjukkan perbedaan total dalam objek yang disembah. Sesembahan kaum musyrikin adalah berhala. Sedangkan sesembahan Nabi Muhammad adalah Allah Ar-Rahman. Adapun dua kalimat terakhir menunjukkan perbedaan total dalam cara dan hakikat ibadah. Seakan-akan maknanya adalah bukan hanya sesembahan kita berbeda, tetapi cara ibadah kita pun berbeda. Alhamdulillah, demikianlah pembahasan kita tentang surah Al-Kafirun berdasarkan penjelasan dalam kitab Safwatut Tafasir karya Syekh Muhammad Ali As-Sabuni. Dari surat yang singkat ini kita bisa belajar bahwa tauhid adalah prinsip yang tidak bisa ditawar. Rasulullah SAW memberi teladan kepada kita tentang keteguhan dalam menjaga akidah, tanpa kompromi, tanpa keraguan, dan tanpa rasa takut terhadap tekanan apapun. Surat ini mengajarkan kejelasan sikap, berbeda dalam keyakinan, tegas dalam prinsip, namun tetap menyampaikan kebenaran dengan cara yang Allah perintahkan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan hati kita di atas tauhid, menjaga kita dari segala bentuk kesyirikan, serta menjadikan Al-Quran sebagai cahaya dalam kehidupan kita. Terima kasih sudah menyimak episode kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.